Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di sekitar Candi Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Kerajaan tersebut bernama Mataram kuno. Raja yang berkuasa pertama kali ialah Raja Sana. Suatu ketika, terjadi sebuah perbincangan serius antara raja dan permaisuri di Singgasana. Hai permaisuri, aku ingin membicarakan suatu hal yang penting denganmu. Apa itu, Raja? Begini, kita tidak mempunyai anak dan kau tidak bisa melahirkan anak. Bagaimana jika tahta kerajaan aku berikan kepada Sanjaya, putra dari adikku Sahana? Jika itu keputusan yang terbaik, maka aku akan mengikutinya. Siap, Raja. Panggilkan Patih Raja. Baik, Raja. Pengawal pun segera menyampaikan pesan tersebut kepada Patih Rayan. Hormat Sang Patih Rayan, Raja Sana ingin menemui Anda, ingin membicarakan sesuatu. Ada keperluan apa? Saya tidak tahu, saya hanya untuk diperintah datang menemui Anda. Baik, saya akan ke sana. Baiklah. Patih Rayan pun bergegas untuk pergi ke istana menghadap sang raja. Apakah Raja memanggil saya? Jadi begini, saya ingin menjadikan Sanjaya sebagai raja selanjutnya setelah saya. Apakah itu sudah dipikirkan secara matang? Ya, walaupun dia tidak bisa memimpin kerajaan ini, jika ia terus mempelajarinya, maka ia kelak akan nanti bisa. Jika gagal dalam tugasnya? Jangan berpikiran seperti itu. Maafkan saya, Raja telah meragukan keputusanmu. Baiklah, Raja, saya setuju. Nah, sekarang panggilkan Sana dan Sanjaya dan juga Panglima Bailung. Jelaskan kepada mereka apa yang telah saya jelaskan. Baik, Tuan. Saya izin pamit. Patih Rayan pun segera meninggalkan Singgasana dan memanggil Sahana, Sanjaya, dan Panglima Baliung untuk menghadap Raja Sana. Selamat, Tuan. Raja ingin menemui Tuan di istana. Ada keperluan apa Raja ingin menemuiku di istana? Saya tidak tahu, Tuan. Yang saya tahu, Raja ingin turun tahta di kerajaan. Lalu, apa hubungannya denganku? Saya tahu, Raja ingin menangkan tangan kepada anak Tuan. Sanjaya? Ya. Itu tidak mungkin. Sanjaya masih kecil. Lagi pula, kenapa Raja ingin anakku jadi penerusnya? Saya tidak tahu, saya hanya disuruh oleh baginda Raja. Bagaimana nanti Tuan menanyakan kepada Raja saja nanti. Baiklah. Baik, Tuan. Saya izin pamit. Saya harus menyampaikan juga ke Sanjana. Biar aku saja yang sampaikan kepada putraku. Kau pergilah urus yang lain. Baik, Tuan. Sanjaya, cepat kemari. Ada hal penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu. Baik ya, hal penting apa yang ingin ayah sampaikan? Begini, Sanjaya. Pamanmu ingin turun tahta dari kerajaan dan ingin engkau yang menggantikannya sebagai penggantinya. Kenapa harus Sanjaya? Sanjaya kan masih kecil. Justru itu, ayah juga tidak tahu. Maka dari itu, cepatlah bersiap dan pergi ke kerajaan Mataram kuno bersama dengan ayah dan Panglima Baliung. Baik, ayah. Sahana pun beranjak dari rumahnya untuk pergi ke kerajaan Mataram kuno sendirian. Hormat Raja. Apakah kau tahu maksud ke sana? Mengapa harus putraku yang menggantikanmu, Raja? Aku rasa dia belum siap untuk menggantikanmu. Kaulah saudaraku yang terdekat. Aku yakin dia bisa. Lalu, apakah hal ini sudah diketahui oleh rakyatmu? Belum. Karena soal penaubatan nanti. Tiba-tiba, salah seorang dayang datang ke hadapan raja. Ampun, Tuanku. Di depan istana, Tuan Baliung dan Tuan Sanjaya ingin bertemu. Suruh mereka masuk. Baik, Yang Mulia. Sanjaya dan Baliung pun memasuki istana menuju Singgasana raja. Hai Sanjaya, bagaimana kabarmu? Hari ini adalah hari yang sangat mengejutkan bagi hamba, Raja. Aku tidak tahu mengenai kepemimpinan di kerajaan ini. Mengapa tidak Panglima Baliung saja yang lebih pantas menjadi raja yang mulia? Apa maksudmu, Sanjaya? Ini sudah menjadi keputusan Sang Raja. Apa yang dikatakan oleh Bailung itu benar adanya Sanjaya. Ini sudah keputusanku, tidak bisa diganggu-gugat. Oh, baiklah, Raja. Akhirnya, waktu penobatan pun tiba. Hai rakyat Mataram kuno, hari ini adalah hari yang akan bersejarah untuk kita. Karena
Raja Sanjaya turun tahta dan digantikan oleh Tuan Sanjaya. Bagaimana dengan Tuan? Apakah Anda siap? Demi kejayaan dan kebangkitan negara ini, saya siap. Setelah Sanjaya dinobatkan sebagai raja di Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Mataram kuno berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaannya. Tahun ke tahun, raja yang memimpin pun silih berganti. Hingga kini, Raja Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya memimpin kerajaan pada tahun 847. Aku putuskan yang akan menjadi penerusku adalah anak pertamaku dari Permaisuri Pramodawati. Ampun Hayanda, hamba tidak tahu bahwa anak perempuan bisa menjadi raja walaupun itu anak pertama raja. Di kerajaan manapun, anak laki-laki lah yang pantas menjadi raja. Apakah kau menentang keputusanku, Balaputra Dewa? Ampun Ayahanda, hamba tidak tahu bahwa anak perempuan pantas untuk menjadi raja walaupun itu anak pertama raja. Ayahanda, hamba tidak tahu bahwa anak perempuan pantas untuk menjadi raja walaupun itu anak pertama raja. Di kerajaan manapun, lelaki lah yang pantas menjadi raja. Apakah kau menentang keputusanku, Balaputra Dewa? Hamba tidak setuju untuk anak perempuan menjadi apa ya Anda. Keputusan raja adalah hak mutlak. Maaf, keputusan raja memang adalah keputusan yang mutlak. Apalagi hamba merasa berhak atas tahta, apalagi hamba adalah anak pertama dari Permaisuri. Kalau dengar itu, Balaputra Dewa, aku tidak bisa menjilat lidahku sendiri. Perkataan sang putri menimbulkan rasa tidak sama, dan bibit-bibit kebencian pun muncul terhadap sang putri. Berita pengangkatan sang putri mahkota menjadi raja selanjutnya membuat Rakai Pikatan berpikir ambisinya bisa terwujud dengan menikahi Pramodawardhani. Ini adalah peluang untukku. Dengan menikahi putri Pramodawardhani, dinastiku pasti akan bangkit kembali. Dan pastinya akan mendapatkan kedudukan yang sama dengan dinasti Shailendra. Untuk memuluskan tujuan politiknya, Rakai Pikatan mencoba mendekati Raja Samaratungga, serta berusaha mengambil hati putri Pramodawardhani. Usahanya pun menuai hasil. Rakai Pikatan berhasil menikahi sang putri mahkota, yaitu Pramodawardhani. 1 tahun kemudian setelah pernikahan, Raja Samaratungga meninggal dunia. Kematian sang raja menimbulkan masalah serius karena sang putra Balaputra Dewa menuntut haknya atas tahta kerajaan Medang terhadap saudaranya. Dalam perang ini, Pramodawardhani yang dibantu oleh suaminya Rakai Pikatan memenangkan perang dan membuat Balaputra Dewa lari ke Sumatera. Agama yang dianut oleh dinasti Sanjaya adalah agama Hindu, sedangkan agama yang dianut oleh dinasti Shailendra adalah agama Buddha. Keberhasilan kerajaan Mataram kuno tidaklah lama, sebab pada tahun 1080, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran, di mana hal ini juga didukung oleh terjadinya bencana alam berupa meletusnya gunung berapi. Karena bencana ini, Pok Sindo sebagai penerus sang raja mulai memindahkan ibu kota Mataram ke wilayah Jawa Timur. Selain itu, kerajaan ini juga mengubah namanya menjadi Kerajaan Medang. Akibat pemindahan kekuasaan serta pergantian nama ini, Kerajaan Mataram kuno pun resmi tiada atau runtuh.